Bapak Ibu dan Saudara semua, Shalom. Sangat bersyukur karena kita ada di hari yang baru, ada berkat baru, kemurahan baru, dan kebaikan-kebaikan baru yang pasti kita rasakan dalam kehidupan kita. Mari bersyukur sebab Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan tentang karya Allah yang luar biasa, karya Kristus yang agung di dalam kehidupan kita. Pernahkah kita membayangkan bahwa alam semesta yang begitu luas ini, para ahli mengatakan bahwa di alam semesta ini ada 125 miliar galaksi atau gugusan bintang dan planet. Dan masing-masing galaksi itu unik dan menarik dan spesial. Dan Bapak Ibu tahukah bahwa setiap galaksi di antara 125 miliar galaksi itu terdapat ratusan miliar bintang dan planet di masing-masing galaksi. Dan semua bintang dan planet itu unik dan spesial. Dan Bapak Ibu tahu bahwa salah satu planet yang ada di satu dari ratusan miliar galaksi itu adalah planet bumi yang kita diami sekarang ini. Dan di bumi yang kita diami sekarang ini hidup sekitar 8 miliar spesies yang berbeda. Ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan, 8 miliar spesies yang berbeda. Dan manusia adalah salah satu dari spesies itu. Dan sekarang hari ini bumi kita dihuni oleh 8 miliar manusia. Luar biasa. Dan dari antara 8 miliar itu, satu di antaranya adalah Anda. Bukankah itu luar biasa? Ketika Bapak Ibu, ketika saya menjadi satu dari sedemikian agung dan besarnya karya Allah di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, di antara begitu besar ciptaan Tuhan dan alam semesta ini, mengapa Tuhan mengasihi kita yang hanya satu di antara 8 miliar, di antara 8 miliar spesies, di antara miliaran galaksi ini? Pertanyaannya adalah, satu kita pun, seorang pribadi kita pun berharga di mata Allah. Oleh karena itulah Paskah ada. Oleh karena itulah salib ada. Oleh karena itulah hari ini kita merayakan, memperingati masa-masa Prapaskah. Karena satu pun di antara kita Tuhan kasihi dan berharga. Firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 mengatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai sebuah kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Perhatikan begini. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan ingin supaya manusia bahkan tanpa kecuali mengecap, menikmati, merasakan kasih, karya, dan keselamatan Allah. Tuhan ingin supaya setiap manusia mengalami pertobatan karena Tuhan tidak ingin satu pun binasa. Oleh karena itu, Tuhan hadir berkarya, mencari, menyelamatkan yang terhilang manusia berdosa. Tuhan cari. Bukankah karya ini merupakan karya yang sempurna? Bukankah hal ini adalah hal yang istimewa? Pertanyaannya adalah, ketika saya dan saudara sedemikian dikasihi Tuhan, bagaimana respons kita? Bagaimana kita menanggapi karya yang sempurna, karya yang agung, karya yang luar biasa itu? Apakah hanya menerima lalu kemudian sekedar menerima, atau dalam ungkapan bahasa Inggris take it for granted? Atau kita bersyukur karena apa yang sudah kita terima dengan memberikan, mendedikasikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan? Atau kita hanya menerima untuk diri kita saja? Atau kita berusaha menceritakan, menyaksikan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain sehingga mereka pun disentuh oleh kebaikan yang sama yang telah menyentuh kita? Karya yang luar biasa sudah didemonstrasikan dalam kehidupan kita. Mari bersyukur dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tetapi juga mengizinkan orang lain bersentuhan dengan kasih itu. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk terus meresapi karya Tuhan yang agung di masa-masa Prapaskah ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur karena karya-Mu yang luar biasa. Berkat-Mu dan anugerah-Mu biarlah terus atas kami sehingga kami meresponi, meresapi karya agung Allah
di dalam masa-masa prapaskah ini, sehingga iman kami terus bertumbuh dan dibangun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami semua. Amin.